Selamat pagi Ibu Gusti, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Ibu, kabar saya baik. Kalau Ibu bagaimana? Sangat luar biasa, terima kasih. Baik Ibu, sebelum kita mulai kegiatan coaching hari ini, saya akan mengajak Ibu berdiskusi terkait dengan rubrik penilaian kita hari ini, Bu, ya. Baik, nanti saya akan mengamati baik coach maupun coachee dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah pertanyaan yang diberikan sudah berbobot, dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coachee. Kemudian tentunya kegiatan coaching nanti harus sesuai dengan prinsipnya ya Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching, saya ingin memberikan dukungan pada Ibu. Nah, kira-kira bagaimana saya dapat membantu Ibu tadi? Ya, sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah mendukung untuk kegiatan coaching ini. Nah, di sini saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal tersebut ya. Lalu bagaimana di bagian mana yang Ibu ingin fokuskan pada observasi hari ini? Nah, nantinya saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan secara aktif dan cara saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada topik saya. Baik, sudah saya catat ya Bu. Kemudian bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Nah, di sini saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif akan sangat berguna sekali dalam proses coaching ini, Ibu. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik untuk membimbing murid-murid saya ketika dalam pembelajaran. Baik, saya paham Ibu. Dan apa kira-kira harapan Ibu setelah proses observasi? Nah, saya berharap dalam observasi ini itu mampu memberikan umpan balik yang sangat membangun, kemudian untuk membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Gusti, demikianlah kegiatan pra-observasi kali ini. Sekarang silahkan Ibu lanjutkan dengan kegiatan coaching bersama coaching. Baik Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Bu Gusti. Tenggara kabar saya baik-baik dan terima kasih Bu Gusti sudah meluangkan waktu untuk saya hari ini. Ya baik Bapak. Nah, untuk hari ini mungkin kita akan berbincang-bincang sebentar, mungkin sekitar 10 sampai 10 menit Bapak ya. Nah, kira-kira ada permasalahan apa atau hal yang mengganjal di hati Bapak yang mungkin ingin Bapak ceritakan? Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Gusti. Jadi begini Bu Gusti ya. Jadi saya sebagai seorang pendidik tentu memiliki berbagai jenis tantangan dalam mengajar. Nah, untuk kali ini saya ingin menyampaikan bahwasanya saya punya 2 orang siswa ini yang kehadirannya jarang sekali, bahkan dari 3 bulan terakhir dia nggak pernah hadir. Padahal sudah dihubungi, sudah di data, sudah di WA, tapi nggak pernah hadir dan tanpa respon. Oh, baik Bapak, berarti itu permasalahan Bapak tentang ada beberapa siswa ya Pak ya? 2 orang siswa. 2 orang siswa ya, yang sudah terakhir ini tidak masuk ke sekolah gitu Ya, Bapak ya. Nah, dari permasalahan Bapak kira-kira apa yang mungkin penyebab dari siswa-siswa itu? Apakah Bapak sudah pernah mendalaminya? Betul, jadi begini Bu, jadi saya tuh sudah mencoba menyusuri ya teman-temannya yang satu kampung sama dia. Kemudian katanya dia
dari kampungnya memang berangkat ke sekolah dan tinggal di kos bersama 2 orang ini misalnya berdua. Cuman setelah saya coba cek ke kosnya, di kosnya tidak ada. Sementara dari rumahnya dia udah sekolah gitu. Iya. Berarti berkaitan dengan permasalahan yang Bapak hadapi tadi ketika siswa itu tidak ada di kos, kemudian orang tuanya juga tidak tahu anaknya kemana. Kira-kira apa yang mungkin sudah pernah Bapak lakukan untuk menghadapi siswa Bapak seperti itu? Baik, kami sudah pernah berkolaborasi sebenarnya dengan BBK ya. Jadi saya sudah laporkan sama wali kelas pertama, wali kelas sudah mencoba menjajahi kos dan katanya udah pernah ketemu sekali sama anaknya, wali kelasnya. Kalau saya belum pernah ya. Jadi dia itu bilang katanya telat bangun gitu, telat bangun siang. Nah karena ini satu motor berdua, jadi kalau yang satu telat bangun otomatis mereka dua-duanya nggak masuk. Yang kedua, guru BK juga sudah pernah manggil orang tuanya ini. Orang tua anaknya udah dipanggil, kemudian disampaikan bahwa dari rumah mereka sekolah, orang tuanya nggak tahu kalau anaknya itu udah pernah masuk. Oh, baik Bapak. Nah tadi Bapak langsung begitu ya meminta kepada guru BK-nya begitu. Nah kalau Bapak sebagai wali Bapak sendiri, apakah Bapak sudah melakukan pendekatan kepada siswa tersebut? Sudah, saya sudah lakukan pendekatan. Jadi pertama kali saya ingat ketemu pertama kali waktu awal-awal masuk, dia masuk sekali saja karena saya lihat dia nggak ada masalah. Nah, setelah itu setiap pelajaran saya dia nggak pernah masuk gitu. Setelah teman-teman guru yang lain ada yang memang tidak pernah masuk, ada juga yang memang dia masuk. Nah, siswa pelajaran saya dia nggak pernah masuk selama 3 bulan. Oh begitu ya Bapak ya. Nanti Bapak sudah melakukan pendekatan juga sudah, kemudian menyampaikan dengan guru BK-nya juga sudah. Mungkin ada pasti sudah ada terbesit mungkin di pikiran Bapak hal-hal yang mungkin mau Bapak lakukan agar bisa menangani siswa tersebut lebih lanjut. Ya sebenarnya saya punya ide rencana karena ini satu kelas itu ada juga teman dari sekampungnya gitu ya. Mungkin ya kali ya saya harus home visit ke rumahnya, gitu. Harus datang ke rumahnya di saat semuanya pulang ke rumah masing-masing. Karena kan kita 5 hari kerja tuh sampai hari Sabtu Ibu. Jadi Sabtu semua anak-anak pulang kampung yang ada kos itu. Jadi biasanya dari bapaknya itu hari Sabtu Minggu dia di rumah. Mungkin kita harus datang ke rumahnya kalian. Itu. Begitu Bapak ya. Nah dari penerapan yang sudah Bapak lakukan itu di dalam penerapannya itu kalau direntangkan dari skala 1 sampai 10, kira-kira penerapannya itu sudah sampai mana Pak? Saya rasa dalam mengatasi siswa ini saya sudah mencapai angka 7 sebenarnya, sudah maksimal sekali saya. Cuman ya saya ingin memang yang saya capai ya, semua siswa di kelas itu betul-betul bisa minimal 83% itu mengikuti semua tugas dan pelajaran seperti itu. Iya baik Bapak, luar biasa sekali ya. Berarti secara ideal Bapak pasti ingin siswanya itu mencapai di rentang skor 8 gitu Bapak ya. Ya. Nah dari tadi dari solusi, kemudian dari rencana-rencana Bapak seperti melakukan home visit ke rumah siswa begitu. Nah mungkin selain home visit itu ada cara lain lagi yang mungkin ada Pak? Yang saya lihat mungkin itu aja, jadi karena dia nggak pernah ditemui ya, mungkin saya berkolaborasi dengan ya pertama lapor kepala sekolah dulu, kemudian saya akan kolaborasi dengan teman guru wali kelas dan juga guru BK akan bersama-sama mungkin kita akan ke rumahnya di hari liburan itu, artinya saat dia nggak sekolah Sabtu Minggu itu. Baik Bapak, luar biasa sekali ya Bapak, berarti berkolaborasi ya. Iya, berkolaborasi itu memang sangat penting ketika kita menghadapi suatu permasalahan untuk mendapatkan solusi-solusinya begitu Bapak ya. Tentunya dalam Bapak menerapkan rencana-rencana Bapak yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira Bapak masih memerlukan suatu dukungan gitu Bapak ya. Nah dukungan dari pihak mana saja yang mungkin bisa Bapak nanti lakukan, minta dukungan kepada siapa saja? Baik, jadi kalau menurut saya ya gimana ya, kita jadi guru ya harus didukung dengan semua pemangku kepentingan ya, jadi sekolah, kemudian
guru BK, wali kelas, teman guru lain yang barangkali satu bisa hadir ya. Baik Ibu Gusti, setelah tadi kita melakukan kegiatan coaching ya, dan sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan berkaitan dengan kegiatan tadi. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan saat kegiatan coaching tadi? Begini Bu, jadi saya telah melakukan kegiatan coaching dengan menerapkan alur visual gitu ya, dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, kemudian atau juga dengan komitmen ya yang akan dilakukan oleh coaching. Dengan alur cerita ini itu akan memberikan kemungkinan dan coaching juga dapat mengenali masalahnya dan menemukan solusi dari masalah yang ada. Baik. Jadi ini Ibu, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi kegiatan coaching tadi ya Bu ya. Jadi tadi antara coach dan coachee sudah terjalin komunikasi yang baik Ibu ya, dengan alur tirta yang sudah berjalan dengan lancar. Jadi coach juga sudah mampu menjadi pendengar yang baik, menggali informasi dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga mendapatkan banyak informasi yang akan menuntun coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Baik Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk selanjutnya itu adalah bagaimana nantinya saya sebagai coach itu bisa menjadi pendengar yang baik dan juga aktif begitu ya. Selain itu saya juga ingin belajar untuk mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna, sehingga itu dapat menggali potensi-potensi dari coach saya begitu. Baik, luar biasa sekali ya Ibu Gusti ya. Baik Ibu, saya rasa demikianlah acara atau kegiatan coaching kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Gusti, tetap semangat ya untuk melaksanakan kegiatan coaching ke depannya tentunya yang lebih baik. Iya, baik Ibu, saya ucapkan terima kasih kembali karena Ibu sudah bersedia untuk melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap coaching yang saya lakukan. Sampai jumpa Bu Gusti. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik Ibu, bagaimana dengan Ibu? Kabar saya juga baik Ibu dan terima kasih. Nah Ibu, sebelum kita melakukan proses coaching Ibu, saya akan mengajak Ibu untuk mendiskusikan terlebih dulu terkait rubrik penilaian hari ini. Coachee dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, terus apakah pertanyaan yang diberikan sudah berbobot, dan bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coachnya. Tentunya kegiatan coaching ini itu nanti harus sesuai dengan 3 prinsip ya Bu. Yang pertama ada prinsip kemitraan, terus kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu, saya ingin memberikan dukungan. Nah, bagaimana saya dapat membantu Ibu dalam proses coaching ini, Bu? Baik, terima kasih Bu. Jadi dalam kegiatan hari ini, saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini, dan bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada kegiatan observasi ini, Bu? Jadi dalam kegiatan hari ini saya ingin Ibu memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Ibu, sudah saya catat. Terus bagaimana menurut Ibu dan sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya Bu, peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching.
Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing baik rekan sejawat ataupun peserta didik. Baik, saya paham ya Bu. Terus apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Jadi dari kegiatan observasi ini saya berharap akan memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu saya berkembang, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Bu, demikian kegiatan prasupervisi kita hari ini. Silakan Ibu lanjutkan dengan kegiatan coaching. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu. Selamat pagi Bu Rahayu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Densi, ya semoga kabarnya baik-baik, namun agak sedikit ada problem Ibu. Ada permasalahan Bu ya? Iya, benar. Saya dengar Ibu mencari saya. Iya, Ada sesuatu benar. yang ingin diceritakan Benar katanya. Ibu, benar ada yang mengganjal sedikit di pikiran dan benak saya, makanya saya mencari Ibu untuk saya ajak diskusi. Baik. Nah, sebelum kita mulai diskusi Bu Rahayu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Baik Ibu, yang saya harapkan dari diskusi ini nanti saya bisa mengembalikan kepercayaan diri siswa saya, karena ini ada sedikit permasalahan di dalam diri siswa saya. Seperti itu. Jadi tujuan dari kegiatan kita hari ini, Ibu ingin mengembalikan kepercayaan diri peserta didik ini. Iya. Nah, sekarang silahkan Ibu Rahayu berbagi cerita atau apa kendala permasalahan yang sedang ada. Baik, terima kasih buat waktunya. Saya akan bercerita sedikit. Nah, ini ada salah satu siswa Ibu, di setiap saya memberikan tugas di Mapel Produktif yaitu mendesain. Anak ini selalu mengalami suatu kondisi yang kurang nyaman Ibu, sehingga mengharuskan dia harus ke UKS. Nah, setiap saya memberikan tugas, dia pasti akan dalam keadaan kondisi yang kurang baik. Akhirnya tugasnya menumpuk, tidak selesai, dan sampai saya berpikir ada apa dengan anak ini, itu Ibu. Berarti bisa saya garis bawahi ya permasalahan Ibu Rahayu. Setiap pembelajaran Ibu ada seorang peserta didik yang saat diberikan tugas tiba-tiba muncul masalah pada Iya. dirinya. Betul. Langsung ke UKS, tugasnya terlambat. Iya, Itu Bu ya. iya betul sekali Bu. Nah, setelah saya mendengarkan cerita Ibu terkait permasalahan yang terjadi, apakah Ibu Rahayu sempat mungkin mencari tahu penyebab masalah ini terjadi? Oh ya, tentu saja itu Ibu. Saya sudah mencoba mengorek dari petugas UKS terutama. Saya menanyakan bagaimana hasil observasi dari anak tersebut. Apakah ada sesuatu, apa memang gangguan lah di kesehatannya, dan ternyata tidak ada. Dan akhirnya saya kembali lagi ke anak ini dengan melakukan segitiga restitusi Ibu. Nah, saya menggali, mencoba mencari apa penyebabnya, dan ternyata penyebabnya dia merasa kurang percaya diri, dan apalagi terutama dengan menyelesaikan tugas dengan menggunakan komputer, dan dia merasa rendah diri. Nah, karena teman-temannya sudah sangat pasif ya menggunakan komputer dibandingkan dengan anak ini, seperti itu. Baik, jadi bagus sekali ya Ibu Rahayu sudah sempat mempraktekkan segitiga restitusi untuk mencari tahu apa sebenarnya penyebab peserta didik ini berlaku seperti itu. Baik, nah sekarang saya ingin tahu menurut Ibu bagaimana idealnya kondisi peserta didik yang Ibu harapkan? Baik, idealnya yang saya harapkan bahwa semua peserta didik mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, mampu menyelesaikan tugas dengan baik, lalu kepercayaan dirinya terpupuk dengan baik. Nah, seperti itu Bu, idealnya yang saya inginkan di kelas. Oke, kalau kita berikan persentase atau rentangan dari 1 sampai 10, kondisi ideal ini kita anggap 10 ya Bu ya. Nah, kalau kita lihat kondisi kelas Ibu sekarang, kira-kira berada di posisi berapa? Ini masih di posisi 6 Ibu. Di posisi 6. Iya. Oke. Dari posisi 6 ini Ibu berharap akan meningkat menjadi posisi berapa?
Pastinya idealnya kan 10, tetapi maksimal saja lah Bu, 9, 8, 9, 9 itulah saya ingin mencapai sekarang. Berarti harapan Ibu mencapai 8 atau 9 ya Oke. dari kondisi yang baik. Nah sekarang dari permasalahan, terus Ibu juga sudah sempat menerapkan segitiga restitusi untuk mengetahui penyebab masalah terjadi. Kira-kira menurut Ibu apa rencana yang akan Ibu lakukan Baik. ke depannya? Nah, ini rencana yang kedepannya, sebelumnya saya sudah pernah kemarin mencoba untuk merubah kata tugas itu menjadi latihan, sehingga biar anak itu tidak menjadi beban karena tugas berat sekali. Nah, kalau latihan dia pasti akan menjadikan bahwa oh ini sebagai bahan latihan. Nah, itu, dan setelah itu juga saya rencana kedepannya saya ingin mendampingi siswa ini dalam mengerjakan tugas dengan saya coba dulu menggunakan aplikasi yang sederhana Ibu, misalnya menggunakan aplikasi Canva. Nah, tapi nanti tujuan akhirnya pasti dia bisa menggunakan aplikasi yang lebih profesional ya, seperti itu. Selain itu juga saya ingin bahwa adanya kolaborasi dengan rekan sejawat dan anak-anak siswa, yaitu kalau dengan siswa tutor sebaya dan juga kolaborasi dengan rekan sejawat. Apabila saya mengalami suatu kendala, nah dalam membimbing anak ini, dan akhirnya ada rekan sejawat yang bisa membantu, nah, selalu merangkul. Iya, luar biasa sekali ya. Ada beberapa rencana yang sudah Ibu Rahayu rencanakan ya, mengganti dari kata tugas menjadi latihan untuk membuat peserta didik ini lebih nyaman. Kemudian mendampinginya saat mengerjakan latihan itu, menyederhanakan aplikasi yang digunakan untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu, gitu ya Bu ya. Baik. Nah dalam menjalankan rencana Ibu ini, kira-kira dalam waktu dekat rencana mana yang akan Ibu segera wujudkan dari beberapa? Yang pastinya rencana yang akan saya segera laksanakan yaitu pada saat saya pendampingan, saya akan menggunakan aplikasi yang lebih sederhana. Baik Ibu, setelah tadi kita melakukan kegiatan coaching, sebelum penutupan ada beberapa hal pertanyaan yang ingin saya ajukan berkaitan dengan kegiatan tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Baik Ibu, jadi tadi dalam kegiatan coaching saya sudah melakukannya dengan menerapkan alur tirta ini, dimana saya awali dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan diakhiri dengan komitmen atau tanggung jawab. Kemudian dari tuntunan alur ini, coachee akan dapat mengenali masalahnya dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Baik Ibu, saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi kegiatan coaching yang telah dilakukan. Jadi tadi antara coach dan coachee sudah terjalin komunikasi yang baik dengan alur kita yang sudah berjalan dengan lancar. Terus coach juga sudah mampu menjadi pendengar yang baik dan menggali informasi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga mendapatkan banyak informasi yang akan menuntun coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, apakah kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching ini? Baik, dari kegiatan coaching ini tentunya saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam memahami dan menerapkan alur tirta dengan lebih baik lagi, Bu. Karena dengan mampu memahami dan menerapkan alur tirta dengan baik, maka saya akan dapat melaksanakan kegiatan coaching dengan lebih baik juga, Bu. Dan ini akan mampu memberikan tuntunan kepada coachee saya dalam menemukan potensi dirinya dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Baik Ibu, demikian kegiatan coaching hari ini kita akhiri kegiatan ini, dan terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu Rahayu, Astungkare, baik-baik sehat, terima kasih Bapak. Astungkare Bapak, saya juga dalam keadaan sehat.
wabarakatuh. Oke Bapak, terima kasih atas kehadiran Bapak hari ini sebelum melakukan coaching. Nah, pada sesi ini kita melakukan praobservasi ya Bapak, yaitu kita di sini mendiskusikan tentang bagaimana penilaian nanti tentang proses dari coaching. Oke, nanti kita akan mendiskusikan topik penilaiannya dan coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai, dan bagaimana Bapak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali dari potensi yang dimiliki oleh coaching. Dan tentunya nanti saya harapkan pada saat Bapak akan melaksanakan coaching tersebut, Bapak menggunakan alur tirta, sesuai alur tirta. Itu yang pastinya harus digunakan. Kemudian dan selain itu Bapak juga pada saat melakukan proses coaching nanti, saya harapkan Bapak menggunakan 3 prinsip. Oke, 3 prinsip yaitu prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Oke. Nah, hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak, saya ingin memberi dukungan. Saya ingin memberikan dukungan agar Bapak bisa melaksanakan proses coaching ini bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana saya dapat membantu Anda untuk bisa memberikan dukungan tersebut? Ya, begini Bu Komang. Jadi saya ingin Ibu Komang itu dapat memberikan saya bimbingan bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk menjadi pendengar yang baik, dan present yang penuh, serta bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbeda. Baik, saya sangat mendukung sekali semua hal yang Bapak ungkapkan tadi. Nah, sekarang bagaimana yang ingin Anda fokuskan pada observasi ini? Apa yang ingin Anda fokuskan? Untuk saat ini saya ingin Ibu memperhatikan saya bagaimana saya bisa menjadi pendengar yang aktif, dan bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot daripada pendengar coaching. Baik, sudah saya catat Bapak. Nah, sekarang bagaimana menurut Anda? Sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam melaksanakan hal tersebut Bapak? Baik, saya percaya dalam ini mendengarkan aktif dan menyusun pertanyaan yang berbobot itu berguna dalam coaching, sehingga dengan meningkatkan keterampilan ini saya yakin bisa dapat membimbing siswa saya untuk melakukan hal pelajaran. Oke, saya paham Bapak. Nah, dari coaching ini, dari observasi ini, apa harapan Bapak yang ingin Bapak? Tentu saya sangat berharap sekali bahwa setelah coaching ini saya mendapat umpan balik bagaimana saya bisa membangun, meningkatkan kompetensi kita dalam hal meningkatkan pelajaran, coaching terhadap siswa maupun terhadap rekan-rekan. Oke, baik, cukup luar biasa sekali ya Bapak dari pra-observasi ini. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melaksanakan coaching. Jangan lupa sesuai dengan alur tirta nanti dan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan tentu saja saya akan mendampingi Bapak dalam melaksanakan coaching tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bu Yansi. Selamat pagi Apa Bapak. kabarnya hari ini? Kabar saya baik. Bapak bagaimana kabarnya? Segala baik. Ya, baik, saya rasa Ibu sampaikan ada masalah yang disampaikan hari ini. Iya, benar Bapak. Saya minta Bapak untuk meluangkan waktu. Mudah-mudahan hari ini ada free Pak ya? Ya, kebetulan saya ya, jadi biasa bisa menemani Bu Yansi. Baik, terima kasih Pak. Jadi begini Pak, ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak hari ini terkait dengan pembelajaran saya di kelas Pak. Jadi dari hasil diskusi ini harapan saya bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, jadi capaian apa yang ingin Ibu dapatkan dengan di sini? Capaian saya. Jadi dari diskusi hari ini saya berharap Bapak bisa menuntun saya menemukan apa yang harus saya lakukan untuk memecahkan masalah yang terjadi di kelas. Oke, kali itu bisa dijelaskan sama saya. Ya, baik Bu Pak. Di kelas saya setiap pembelajaran bahasa Inggris yang saya ajarkan ada beberapa peserta didik yang terlihat kurang fokus Pak. Mereka banyak melamun dan seperti tidak paham dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Beberapa orang. Sudah pernah nggak Ibu menanyakan apa yang Ya, setelah saya amati dan saya tanyakan langsung ke peserta didik tersebut, mereka mengatakan mereka merasa bosan, mereka tidak paham dengan pembelajaran saya.
Jadi mereka lebih banyak melakukan aktivitas mereka sendiri, entah itu mereka melamun atau menggambar dan lain sebagainya. Baik, kalau saya tangkap dari cerita itu ada dua permasalahan ya. Jadi yang pertama itu ada mereka merasa kebiasaan, dan juga mereka menggambar seperti itu ya. Nah, jadi selama ini yang dilakukan seperti apa prosesnya? Setelah saya amati beberapa kali pertemuan Pak, mungkin metode yang saya lakukan kurang baik Pak. Jadi saya cenderung masih menggunakan metode mengajar konvensional, lebih banyak ceramah Pak. Ya, mungkin itu Pak ya. Oke. Kalau itu dengan ini, apa namanya itu akumulasi dalam sekian kali pertemuan berapa kali menggunakan modul lain atau mungkin ceramah berapa kali, yang video berapa kali, yang lain juga Pak? Dari beberapa pertemuan hampir tidak pernah Pak. Jadi saya masih Ceramah terus? suka menggunakan ceramah terus Pak. Ya, gitu ya. Jadi kan dulu menggunakan ceramah selalu. Iya. Jadi ya pernah nggak Ibu menanyakan kepada teman-teman yang lain di kelas itu kira-kira metode yang digunakan apakah disukai atau bagaimana? Jadi saya pernah bertanya ke peserta didik saya yang lain. Menurut mereka, mereka suka. Ada beberapa yang suka dengan metode ceramah. Tapi ada juga yang awalnya suka, lama-kelamaan merasa bosan juga Pak. Ya. Dari perbandingan di kelas itu kira-kira berapa persen yang mengatakan suka, berapa persen yang mengatakan bosan, dan berapa yang lain-lain menggambar? Kalau saya kira-kira yang merasa suka dengan metode ceramah itu sekitar 50% Pak. Yang suka ya? Yang suka, lalu 30% tidak suka. Yang 20% mereka lebih asik dengan kegiatannya menggambar-gambar. Baik, jadi saya bisa sampaikan dari 20% mereka suka dengan ceramah, dan sisanya itu menggambar dan juga Iya. yang lain ya. Iya, benar. Nah, pernah nggak selama ini Bu membuat usaha, sebagai berusaha menggali informasi tentang apa yang membuat mereka menggambar? Setelah saya tanya anak-anak yang menggambar karena mereka merasa bosan katanya Pak. Makanya mereka daripada saya mengganggu teman, jadi saya menggambar saja Bu. Oke, dia ada yang suka menggambar ya, ada yang melamun, Melamun. suka mendengarkan juga. Nah, dari kejadian itu kira-kira Ibu punya bayangan nggak? Ibu akan apakan kelas itu? Harapan saya sebenarnya Pak, saya ingin kelas bahasa Inggris saya ini peserta didiknya semua bersemangat belajar. Jadi mereka kalau sudah bersemangat belajar tentu akan berpengaruh ke nilai mereka kan Pak, jadi nilainya akan naik. Lalu saya mulai berpikir apa yang harus saya lakukan. Mungkin saya harus mulai belajar untuk merubah metode yang saya gunakan Pak, menjadi metode pengajaran yang lebih menarik mungkin Pak. Oke, kalau kita konversikan misalkan dari angka 1 sampai 10 ya. Kalau sekarang kira-kira di angka berapa suasana kelas itu? Dari suasana ideal, kalau saya bandingkan dengan suasana kelas sekarang, mungkin ada di angka 5 atau 6 Pak. 5 Ya, 6 ya. Di harapannya di angka berapa? harapannya 8 atau 9 lah Pak, dari 10 yang ideal. Ya. Bagus sekali ya, Ya. 9 10 maksimal ya. Ya. Semua saya rasa semua juga ingin seperti itu. Nah, sekarang kira-kira Ibu punya bayangan, Ibu akan membutuhkan apa? Dukungan apa untuk memperbaiki data ini? Mungkin saya memerlukan dukungan dari kepala sekolah yang tentunya bisa memberikan arahan dan bimbingan bagi saya dalam mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik Pak. Begitu juga dengan teman sejawat, mungkin rekan-rekan sejawat, mungkin ada yang bisa membagikan praktik baik ke saya tentang bagaimana membuat pembelajaran yang inovatif. Terus dukungan dari orang tua siswa mungkin juga Pak. Ya, jadi sama-sama memantau proses belajar putra-putri mereka di rumah. Nah, dari dukungan teman-teman, dari kepala sekolah,
kemudian dari orang tua itu, dari siswa, langkah apa yang barangkali Ibu akan ambil pertama? Nah, Baik Bapak, tadi sudah luar biasa sekali. Saya mendampingi Bapak melaksanakan proses coaching. Nah, sekarang sebelum penutupan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan mengenai proses coaching yang sudah Bapak laksanakan tadi ya Pak. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching? terima kasih Bu Pak Adi. Jadi yang saya rasakan ya, tadi saya sudah menerapkan tadi alur cerita yang mana saya sudah melakukan tujuan, kemudian menjelaskan masalahnya, kemudian melakukan aksi dan kemudian tanggung jawab terakhir. Sehingga menurut saya coaching sudah bisa menemukan solusi untuk permasalahan. Baik sekali, itu adalah tujuan akhirnya ya Bapak ya, yaitu coaching dapat menemukan solusinya. Nah, izinkan saya akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi dari kegiatan coaching yang telah Bapak lakukan tadi. Oke. Nah, tadi di antara coach dan coaching sudah terjalin komunikasi yang sangat baik. Oke. Dengan alur tirta yang sudah berjalan dengan lancar, tadi Bapak bertanya sesuai dengan alur tirta dan dijawab langsung dengan coaching, sehingga solusi sudah dapat diraih ya Bapak ya, dengan menggali potensi dari si coaching. Nah, coach juga sudah mampu menjadi pendengar yang baik, itu utamanya ya Bapak, yaitu menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga mendapatkan banyak informasi yang menuntun coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang terjadi. Nah, itu kunci utamanya ya Bapak dari proses coaching tadi. Nah, untuk pertanyaan terakhir ini Bapak sebagai penutup, adakah kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan? Saya rasa sebagai seorang coach ya, saya ingin lagi meningkatkan kompetensi sebagai coach untuk melakukan autista. Kita lebih dapat memaksimalkan potensi coaching untuk dapat menemukan satu solusi dalam permasalahan saya. Oke, baik, luar biasa sekali Bapak. Untuk hari ini kita sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Nah, untuk hari ini kita akhiri sampai di sini kegiatannya pasca dan pra observasi, dan terima kasih atas waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak. Baik, terima kasih.